Firman Taufik. Yang telat ya udah nggak ke capture nih. Sinyal itu besaran yang terhadap waktu. Jadi dia besaran fisis, bisa besaran non fisis, ya, berbentuk variabel tak bebas. Sementara waktu dan ruang itu adalah variabel bebas. Sinyal itu bisa direpresentasikan dalam sebuah hubungan matematik yang sederhana, yang jelas ya, seperti yang ada di layar S1, S2, S3. S1, S2, S3. Tapi bisa juga sinyal ini sangat complicated, ya, sangat kompleks, ya, tidak bisa kita tuangkan dalam bentuk persamaan matematika sederhana. Jadi bentuknya sudah sangat kompleks seperti ini, ya, seperti yang ada di layar. Ini sangat kompleks. Nah, ini sudah sangat kompleks, tidak bisa kita tuangkan dalam bentuk pernyataan atau persamaan matematika. Sinyal dengan hubungan matematis yang tidak jelas. Ya. Suatu segmen dari suara pembicaraan itu bisa direpresentasikan sebagai sebuah sinyal sinusoidal dengan amplitudo, frekuensi, dan fase yang berbeda-beda. Ya, barusan kita sudah contoh capture. Ini. Ini ada ya. Nah, kita lanjut lagi bahwa segmen pembicaraan ini contoh sinyal yang tidak bisa dituangkan dalam bersamaan matematis yang jelas ya, karena dia bisa terdiri dari amplitudo, frekuensi, dan fase yang berbeda-beda, berubah-ubah. Nah, bentuknya yang paling mendekati bisa dituangkan dalam bentuk persamaan ini, bentuk sigma ya, penjumlahan sigma dari I1 sampai N, dari AI ini amplitudo ke I, nanti bisa berubah-ubah amplitudonya. Mungkin sebentar amplitudonya sekian, sebentar amplitudo sekian. Di amplitudo yang pertama aja mungkin frekuensinya bisa mengalami perubahan, ya, fasenya bisa mengalami perubahan. Itu sinyal suara ya. AIT sin 2VFIT FI kali T ya, ditambah theta IT. Nah, F-nya juga, perhatikan di sini, F-nya pun ini fungsi dari waktu juga gitu, bisa berubah-ubah. FIT ya, sama dengan ini AIT. Bukan hanya AI, bukan hanya A, tapi AIT dan F-nya juga FIT. Tetanya pun fungsi waktu juga, tetanya pun fungsi waktu juga. Jadi sangat kompleks itu. Pekerjaan tidak sederhana. Pembicaraan ini contoh informasi yang kompleks. Nah, informasi yang terkandung di dalam suatu sinyal ditentukan dengan mengukur 3 komponen ini. 3 variabel ini, amplitudo, frekuensi, dan fase. Jadi informasi yang terkandung dalam sinyal ini ditentukan dengan 3 ukuran ini. Ini tadi sudah kita capture ya, jadi yang hadir telat gak ke capture lagi sama saya nih. Contoh lain dari sinyal, ada tadi sinyal pembicaraan, ada sinyal elektrokardiogram atau ECG. Ini adalah sinyal elektronik yang merupakan rekaman dari aktivitas jantung. Nah, informasinya mengenai kondisi dari jantung pasien. Jadi sinyalnya mengandung informasi tentang kondisi jantung pasien. Ada lagi sinyal lain, contoh lainnya adalah sinyal EEG, elektroencephalogram. Nah, sinyal yang merekam aktivitas otak. Nah, ini ada sinyal alfa,
sinyal beta, sinyal delta, sinyal gamma. Tapi sinyal dengan satu variabel waktu. Apa itu? Ya ini bicaraan ECG, EEG. Hanya satu variabel bebas, yaitu waktu. Tidak ada ruang. Nah, yang ada ruang itu adalah gambar sinyal dengan dua variabel bebas, yaitu waktu dan ruang. Bukan waktu dan ruang ya. Kalau waktu dan ruang itu video. Kalau dua variabel bebas itu ruang. Kenapa ruang ya? Karena ada X, ada Y, jadi ruang. Gambar. Nah, ini adalah sinyal dengan dua variabel bebas. Itu definisi dan penjelasan serta contoh-contoh sinyal. Yang berikutnya sistem. Ya, sistem itu apa? Sistem itu adalah alat fisik yang melakukan suatu operasi pada sinyal. Operasi pada sinyal itulah sistem. Mau sistem apa? Sistem filter. Operasinya berarti nanti operasi filter. Sistem reduksi noise misalkan. Fungsinya mereduksi noise. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh sistem. Sistem juga bisa alat yang berupa non fisik. Contohnya software, perangkat lunak. Perangkat lunak ini non fisik, ya, tapi dia bisa melakukan operasi-operasi tertentu. Ya, menerima input, memproses, kemudian menghasilkan output. Nah, itulah sistem. Ya. Ada input, ada proses, ada output. Cirinya itu. Kemudian dia melakukan sejumlah operasi-operasi matematik ya di software itu. Algoritma ini juga sistem ya, bagian dari sistem non fisik ya, karena dia memproses sesuatu. Nah, kemudian pemrosesan sinyal sekarang. Kita masih membahas definisi-definisi. Tadi sinyal dan contohnya, kemudian sistem, dan sekarang pemrosesan sinyal atau signal processing. Itu operasi yang dilakukan pada suatu sinyal. Itulah pemrosesan sinyal. Elemen dasarnya, pemrosesan itu seperti ini. Elemen dasarnya, ya, kalau pemrosesan itu analog, maka yang diproses itu sinyal analog. Kalau pemrosesan sinyal digital, maka yang diproses sinyal digital. Artinya apa? Artinya bahwa kalau pemrosesannya adalah pemrosesan sinyal analog, berarti inputnya analog di sini. Yang masuk ke pemroses itu analog. Keluar dari pemroses itu sinyalnya juga analog. Dengan pemrosesan sinyal digital, itu gambar lengkapnya begini, seperti yang kemarin kita sudah bahas. Input sinyal asli itu mayoritas analog, karena sinyal asli di alam itu analog. Nah, kalau ingin diproses secara digital, maka harus dikonvert dulu ke digital, analog to digital converter. Kemarin kita sudah singgung, ya, ada sampling, ada kuantitasasi di situ. Nah, kemudian setelah secara digital, kalau mau dikembalikan lagi ya ke perangkat output analog, maka harus dikonvert lagi menjadi analog. Digital to analog converter, jadilah sinyal analog. Nah, yang ada di sini apa? Di sini adalah sinyal input digital, yang di sini sinyal output digital di sini. Gitu. Ya, ini X akses misalkan. Yang ada di sini digital. Nah, yang di sini ini analog nih. Itu analog. Kita lanjut. Contoh sederhana. Ya, ketika kita bernyanyi karaokean, maka suara yang kita keluarkan itu suara analog. Ditangkap oleh mikrofon. Nah, ini adalah input transducer. Di sini diproses, ya. Diproses, ada pengkondisian sinyal, mungkin ada anti-aliasing filter supaya tidak terjadi feedback, misalkan. Ada perangkat untuk reduksi noise-nya di sini, di perangkat sini. Kemudian sebelum dilakukan ke digital, maka di sini ada komponen
ADC, analog to digital converter. Ada frekuensi di sini FS. Kemudian diolah secara digital dengan DSP prosesor, digital signal processing prosesor untuk DSP. Setelah itu ya, dikonvert lagi dari digital to analog converter. Kemudian di sini ada filter untuk rekonstruksi dan akhirnya keluar ke speaker ya, setelah dikuatkan tentunya. Ikut suara. Ini contoh lengkap ya dari mulai kita bernyanyi sampai keluar ke speaker. Ada yang tanyakan dulu nggak sebelum kita lihat operasi-operasi dalam pengolahan sinyal? Silakan, mau ada yang tanyakan? Izin bertanya Pak. Itu kan tadi ada perubahan sinyal dari analog ke digital gitu kan. Tahu saya, yang saya udah baca itu biasanya ada sinyal yang hilang gitu saat perubahan menuju ke digitalnya. Dan nanti sinyal itu bisa kembali lagi itu saat dirubah ke analog. Iya. Ada di sini itu ya, rekonstruksi itu. Iya. Kemarin hadir nggak? Hadir Pak. Kemarin kan kita sudah sedikit membahas tentang konversi itu ya. Jadi dari analog itu ada sampling. Yang namanya di sampling itu pasti akan ada yang hilang. Karena tidak semua diambil. Namanya sampel yang diambil. Nah, supaya nanti bisa direkonstruksi, maka itu teori apa? Yang nanya tadi siapa ya? Saya Pak. Teori apa? Ketentuan yang kemarin kita bahas. Harus ada yang bisa bantu jawab? Wendy? Teorema sampling bukan Pak? Iya, teorema sampling baru kita bahas ya. Teorema sampling. Kalau tidak mengikuti teorema sampling, maka tidak akan bisa direkonstruksi sinyal yang loss tadi. Teorema sampling bunyinya gimana? Arya Dwi. Agak lupa saya. Novel? Ode? Ya. Bukan keren kita bahas nih. Gawat nih. Kita habis lagi kalau gitu, kita review pekan kemarin nih. Siap kuis? Untuk mereview yang pekan kemarin. Siapkan dulu kertas selembar. Udah? Tolong siapkan kertas selembar sekarang. Kita review singkat saja. Sudah siap kertas lembarnya, kasih nama, NIM, dan kelas. Sudah siap semua?
Sudah siap belum? Saya bacakan soalnya ini. Ya Pak. Yang pertama, jadi tuliskan bunyi teorema sampling. Sudah? Sudah, Pak. Yang kedua, siapa yang mengungkapkan teorema sampling? Sudah? Langsung jawabannya ini. Yang ketiga, sebutkan dua tahapan utama dalam analog to digital converting. Ada error apa saja dalam proses ADC? Jawaban dikirim ke link bentuk foto, PDF, dokumen, ke link yang saya kirim lewat message. Tiga menit lagi ya, harus sudah diupload. Ya, 2 menit lagi. Dua per tiganya itu ada di tangan Anda untuk bisa berhasil. Tuh, kita lanjut lagi nih ya, penjelasan tadi. Hanya 14 orang yang mengumpulkan. Nanti kita cek benar enggaknya. Kemarin kita sudah mencoba membahas beberapa tahapan di dalam DSP. Ya, ada beberapa kerugian dalam proses DSP. Nah, ini gambaran secara utuh kemarin dari analog sampai kemudian analog lagi. Ada proses analog digital, analog. Di proses analog digital itu ada proses kemarin sudah ditulis ya, yaitu sampling. Satu lagi apa? Di dua tahapan utama tadi itu apa? Satu lagi kuantifikasi. Sampling, adaptasi. Sampling itu mengambil mencuplik frekuensi tertentu setiap sekian per sekian detik untuk mikrodetik diambil. Karena sampling tidak semuanya keambil. Ada yang hilang, ada yang lost,
Tapi selama mengikuti teorema sampling yang dikeluarkan oleh siapa? Nyquist Itu Nyquist. Nyquist Nyquist dan diperkuat oleh kalau mengikuti teorema sinyal di sampling tadi akan bisa direkonstruksi. Bagaimana bunyi teorema sampling? Gimana bunyinya? Untuk menghindari maksimum komponen, bukan maksimum frekuensi komponen. Balik. Nah, jadi samplingnya, frekuensinya harus 2 kali minimal itu. 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum komponen sinyal. Komponen sinyalnya frekuensi maksimumnya berapa? Karena sinyal bisa terdiri dari tadi kan multifrekuensi. Frekuensinya bisa berubah, ada yang besar, tinggi, dan banyak frekuensi. Di sini tingginya berapa? Maka sinyal itu paling tidak kecepatan samplingnya 2 kali. Ya. Sampling rate-nya 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum. Baru bisa direkonstruksi. Kalau enggak, pasti akan ada error sampling. Nah, terus setelah disampling, sampling itu adalah pendiskritan waktu. Kalau di garis bawahi lagi nih, nanti kalau ada kuis lagi. Sampling itu mendiskritkan waktu. Maka untuk jadi sebuah sinyal digital, nilainya juga harus diskrit. Karena sinyal digital itu diskrit waktu dan diskrit nilai. Diskrit nilai itu caranya dengan kuantisasi. Nah, pendekatan kuantisasi itu tetap bagaimanapun pendekatannya akan menghasilkan error yang namanya error kuantisasi. Jadi ada 2 error. Ada error kuantisasi. Pasti ada error. Apapun pendekatan kuantisasinya. Tapi ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Nanti error itu bisa dihilangkan lagi nanti. Tidak dianggap error itu kalau masih di dalam batas-batas toleransi. Nah, setelah itu barulah jadi sinyal digital. Setelah jadi sinyal digital baru di DSP. Nah, digital sinyal processing. Keluaran dari digital sinyal processingnya masih sinyal digital yang sudah diproses. Nah, proses yang terjadi apa ya? Tadi operasi-operasi aritmetik dan logik yang terjadi di dalam DSP ini. Setelah itu baru nanti akan direkonstruksi lagi. Nah, kalau tadi samplingnya dan sebagainya mengikuti teorema sampling, maka setelah direkonstruksi akan kembali ke sinyal analog dengan baik. Gitu. Jadi error itu pasti ada. Loss sinyal itu sinyal loss pasti ada. Sinyal loss itu. Makanya akan selalu ada ukuran variabel untuk mengukur itu berapa persen lossnya. Gitu. Terutama dalam proses transmisi sih ya. Dalam proses transmisi. Begitu ya. Tadi penjelasan sedikit pertanyaan. Siapa tadi ya? Apa lagi? Saya, Pak. Fadli ya. Ya, Fadli. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Saya jadi teringat untuk melakukan kuis karena ternyata nggak ada yang bisa jawab tadi ini. Bahaya nih kalau kuliah yang kemarin aja nggak dibaca lagi gitu, gimana eksplorasinya nih? Padahal harusnya dibaca. Maaf Pak, kemarin tuh Bapak ngirimnya PPT yang PTI. Hah? PPT yang PTI. Nggak ada yang komen ya? Kok nggak ada yang ini? Ada Tapi Pak paling saya. tidak kan Anda mencatat, kalau kuliah nyatat gak nih? Bisa catat, bisa capture kan, dibaca ulang. PTI ke kelas apa itu? Ke kelas PSD Pak kemarin. Makanya saya nanya Pak ini PDF PTI. Salah kelas gitu. Ya nanti saya dikirim ulang ya. Saya kirim ulang DSP-nya. Tapi setidaknya harusnya kalau Anda nyimak, ya, karena teorema sampling juga sudah dari sebelum-sebelumnya sering dibahas ya.
Dan ketika kuliah itu harusnya Anda mencatat. Biasakan mencatat. Kalau tidak mencatat, nggak akan terikat itu ilmunya. Lupa lagi jadinya. Nah, kita balik lagi ke sini sekarang. Ini masih kelihatan nggak? Slide-nya kelihatan nggak? Masih Pak, kelihatan Pak. Masih, Oke, Pak. sekarang kita ke simbol-simbol operasi pengolahan sinyal. Nah, ini udah mulai matematik ini. Ada beberapa simbol. Yang pertama ini simbol adder, penjumlah. Simbolnya seperti ini. Ya, ada tanda plus bulat gitu. Dan ada panah ke situ. Berarti di situ bisa ditulis menjadi persamaan AN itu sama dengan BN plus CN. N ini, perhatian, N ini menunjukkan diskrit. Itu penjumlahan dua sinyal dengan dalam bentuk diskrit. Nah, diskrit secara time di situ, secara waktu. BN adalah sinyal diskrit dari BT. CN adalah sinyal diskrit dari CT. Bentuk analog, bentuk continuousnya itu CT. Untuk analognya. Dijumlahkan AN di sini. Ada lagi subtraktor, pengurangan. Nah, lihat, perhatikan di sini. Di sini simbol di tengahnya tetap plus, tapi ada tanda di luarnya. Ini plus, ini minus. Berarti ini subtraktor. Pengurangan. BN dikurangi CN. Itu adalah AN. Kalau dituliskan persamaannya jadi yang ini. Berikutnya lagi. Ini adalah summation, penjumlahan total. Sigma. Nah, ini. BN plus 1, BN plus 2, BN plus 3. Ini kan sigma dari K sama dengan N sampai N plus 3. Dari mulai N sampai N plus 3, BK. K-nya tadi dari N sampai N plus 3. Atau sama dengan kalau diurai jadi ini. Terus ada multiplikasi. Ya, simbolnya perkalian. BN kali CN itu adalah AN. Nah, dituliskan dalam bentuk persamaan matematik pakai titik atau tidak pakai titik sama sekali. BN CN saja. Tapi dalam simbol ada simbol cross di sini, ada silang. Nah, berikutnya lagi unit delay. Delay itu pergeseran. Ada plus, ada minus nanti. Ada plus itu berarti geser ke kanan, delay geser ke kiri. Nah, ini delay. Nah, kalau masuk ke unit delay, simbolnya bisa ditulis begitu, delay, atau Z pangkat min 1. Z pangkat min 1. Artinya, kita lihat di sini yang awal nih, atau yang kedua sama aja. AN itu adalah BN min 1, karena ada delay. Kalau di dalamnya di sini bukan Z pangkat min 1, tapi Z, nah, maka AN adalah BZ plus 1. AN adalah BZ plus 1. Kalau ya, di dalamnya itu bukan Z pangkat min 1, ya, tapi Z pangkat 1. Nah, itu simbol-simbol operasi dalam pengolahan sinyal. Jadi Anda mau ngedit gambar, ngedit suara, sebetulnya itu operasi-operasi aritmetik sederhana begini. Nah, cuman karena banyak dan kompleks itu yang akan lumayan kerja-kerja komputasinya menjadi berat. Pembagian sinyal. Sinyal itu bisa dibagi berdasarkan kanal dan dimensinya, berdasarkan periodisitasnya, berdasarkan keacakannya. Ada sinyal acak dan sinyal tidak acak. Ada ganjil genap. Ya, ini bukan hanya transportasi, ya. Ganjil genap itu ada sinyal energi daya, ada sinyal amplitude dan waktu. Masih ada yang tingtung-tingtung ya, segini. Aduh, Ibrahim ini. Kita lanjut lagi. Kita lihat satu-satu. Sekarang berdasarkan kanal, ya. Nah, pembagian pertama berdasarkan kanal dan dimensi. Berdasarkan kanal itu ada single channel signal, itu sinyal dengan kanal tunggal.
Jadi artinya apa? Hanya terdiri dari satu sinyal saja, mengandung variabel tak bebas. Nilainya bisa real ataupun kompleks. Contohnya apa? Monitor TV monokrom, sinyalnya hanya satu kanal. Ini disebut dengan sinyal satu kanal. Jadi dia hanya mengandung satu sinyal, ada variabel tak bebas. Yaitu ST sama dengan A sin 3VT atau S2T AE pangkat J 3VT. Atau bisa di bentuk teori ini bisa diubah menjadi kosin. A cos 3VT tambah J A sin 3VT. Kemudian ada juga sinyal dengan multikanal. Sinyal multikanal itu lebih dari satu sinyal. Ada beberapa variabel tak bebas di situ. Contoh apa? Gelombang gempa. Itu ada 3 kanal gelombang gempa itu. Kemudian ECG tadi ya, elektrokardiogram, 3 channel. Ada yang 12 channel. Kemudian monitor TV warna, sinyal dengan 3 kanal. Yaitu kanal RGB. Gelombang gempa itu tadi disebutkan multikanal, apa aja? Ada primary wave yang longitudinal, ada secondary wave yang transversalnya, ada surface wave gelombang permukaannya. Kanalnya banyak tuh. Ini sinyal gempa. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk vektor, berarti ST, sinyal gempa ini terdiri dari sinyal yang pertama, kedua, ketiga. Tuliskan dalam bentuk vektor. Ada sinyal longitudinal, transversal, dan permukaan. Terus dilihat dari dimensinya, ada sinyal yang satu dimensi. Ini apa? Hanya ada satu variabel bebas. Jadi kalau kanal itu bicara variabel tak bebas, kalau dimensi itu bicara variabel bebas. Nah, perhatikan lagi ya. Kalau kanal itu dilihatnya dari variabel tak bebas, kalau dimensi dilihatnya dari variabel bebas. Kalau multidimensional signal artinya lebih dari satu variabel bebas. Gambar. Ini ada 2 variabel bebas. Ya. 2 variabel bebas. X dan Y. Sinyal 2 dimensi ini namanya. Ya, sehingga I itu adalah S itu adalah fungsi dari I terhadap XY. IXY. Kemudian sinyal 3 dimensi, contohnya gambar televisi hitam putih. Gambar televisi hitam putihnya. Gambarnya itu S sama dengan I XYT. Itu fungsi dari X, Y, dan T, dan waktu. Kan gambar bergerak. Kemudian ada juga yang multi-channel, multidimensional signal. Jadi ada sinyal yang multikanal, multidimensi, artinya variabel tak bebasnya lebih dari satu, variabel bebasnya lebih dari satu. Contohnya apa? Gambar televisi berwarna. Gambar televisi berwarna. Nah, gambar televisi berwarna kan ini. Ini multidimensi, ada X, Y, T. Dan multikanal, ada kanal R, ada kanal G, ada kanal B. Gambar televisi berwarna. Nah, kalau yang tadi ada juga kan TV berwarna. Nah, tolong diperhatikan baik-baik yang sebelumnya itu ya, monitornya ya. Monitor TV warna. Di monitor TV warna ada 3 kanal. Tapi kalau udah bicara gambar, nah ini gambarnya ya. Yang berikutnya gambar. Ini udah multikanal, multidimensi. Kanal itu dilihat dari ini variabel bebas. Kemudian dimensi dilihat dari variabel bebas ini X, Y, T. Gambar diam atau still image itu sinyal 2 dimensi. Sinyal 2 dimensi yaitu X dan Y. Gambar bergerak sinyal 3 dimensi X, Y, dan T. Tapi kalau gambar bergeraknya di TV berwarna, nanti ada kanal RGB. Ada kanal RGB selain dimensi X, Y, T.
Nah, kemudian sinyal dilihat dari kekontinuannya. Ada sinyal waktu kontinu, contohnya sinyal suara. Ada sinyal waktu diskrit yang sudah di sampling tadi, ya, sinyal waktu diskrit. Jadi kalau di sini misalkan XT, ya, kontinu itu, kalau di diskrit jadi XN. N itu menandakan diskrit. Gimana nilainya XN? Misalkan XN adalah 0,8 pangkat N. Untuk N lebih besar dari 0 dan yang lainnya untuk N kurang dari 0 itu nilainya 0. Kalau digambarkan ini sinyal kontinu, ini sinyal diskrit. Ada sinyal continuous, ada sinyal diskrit. Tolong diperhatikan juga lawannya ya. Continuous itu lawannya apa? Diskrit. Kalau digital lawannya apa? Analog. 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 Jangan kebolak-balik. Continuous bukan berseberangan dengan analog. Continuous itu diskrit, digital itu analog lawannya. Kita lanjut. Nah, ini yang contoh sinyal diskrit. Jadi sinyal diskrit nih, cuma di sampling doang nih ya, di sini nilainya. Perhatikan bandingkan dengan yang continuous ini, continuous. Jadi semua waktu ada nilainya. Sinyal bernilai continuous value sinyal. Nah, dapat berharga berapa saja. Ini sinyal yang cuma di sampling, belum dikuantisasi, itu waktunya diskrit, tapi nilainya masih continuous. Jadi bisa bernilai berapa saja. Nah, seperti ini. Ini udah disampling nih. Ya, udah disampling, tapi nilainya masih sangat beragam dan bervariasi sekali, banyak sekali. Jadi ini yang disebut dengan continuous value sinyal. Maka kalau mau jadi nilainya itu harus dibatasi. Akan ada pembulatan. Dan ya ini sinyal bernilai kontinu dan waktunya sudah diskrit. Waktunya udah diskrit tapi nilainya masih kontinu karena banyak. Sinyal bernilai discrete value sinyal. Bernilai pada beberapa kemungkinan saja, jadi terbatas. Nah, sinyal digital adalah sinyal yang secara waktu diskrit dan secara harga atau value diskrit juga terbatas. Contoh ini adalah sinyal yang diskrit secara value. Ini N, time itu diskrit secara value, yaitu ada di sini, di sini, di sini, di sini. Itu aja. Bandingkan dengan sinyal yang sebelumnya tadi sudah diskrit waktu. Kalau ini terbatas punya 1, 2, 3, 4 nilai. Nah, itu contoh sinyal digital. Nah, biasanya kalau digambarkan ya ini contoh gambar sinyal digital. Terbatas nilainya. Berapa ini? Nilainya cuma ada ini di sini. Kemudian ada juga yang disebut dengan sinyal deterministik. Apa itu sinyal deterministik? Kita kembali mundur dulu sebentar. Ada periodisitas, ada keacakan, berdasarkan keacakan dan seterusnya nih ya. Ada sinyal sinyal deterministik. Sinyal determinis itu apa? Sinyal yang bisa diprediksi. Contoh sinyal yang bisa diprediksi apa? Sinyal sinusoidal itu bisa diprediksi karena periodenya tetap, ya, bentuknya tetap, sehingga nanti bisa diprediksi setelah sekian T bakal berapa nilainya. Itu sinyal deterministik. Ada juga sinyal acak. Nah, ini pembagian sinyal berdasarkan keacakan. Ada sinyal deterministik, ada sinyal acak atau random sinyal.
Linearnya tidak bisa diprediksi. Ya. Sifatnya sangat probabilistik sekali. Ya, sangat probabilistik, ya tidak bisa diprediksi. Nah, ini contohnya nih, gambar ini. Ini sinyal yang sangat acak, probabilistik sekali. Polanya tidak konsisten. Nah, kemudian dilihat dari kompleksitasnya, ada sinyal real dan sinyal kompleks. Sinyal real adalah sinyal yang bersifat real untuk semua variabel. Semua variabel bernilai real. Sementara sinyal kompleks adalah sinyal yang punya nilai kompleks. Ya, ada yang nilainya kompleks. Ada faktor nilai imajiner. Contohnya ini ya, ini sinyal kompleks. Cirinya apa? Ini ada J-nya nih, ada huruf J-nya. Kalau ini udah sinyal real nih. Ini sinyal kompleks. Jadi ada variabel kompleks. Ada unsur kompleksnya. Itu sinyal kompleks. Kemudian berdasarkan ganjil genap, ada sinyal ganjil, ada sinyal genap. Bedanya apa? Perhatikan baik-baik. Sinyal ganjil, sinyal genap. Sinyal genap itu adalah sinyal yang memenuhi kriteria ini. X min T sama dengan XT. Dan X min N sama dengan XN. Ini di sinyal continuous-nya. Continuous. Ini di sinyal discrete. Discrete. XN. Kalau X min T sama dengan XT, atau kalau di discrete X min N sama dengan XN, itu disebut sinyal genap. Ya, disebut sinyal genap. Kalau sinyal ganjil apa? Sinyal ganjil memenuhi ini. X min T sama dengan min XT. X min N sama dengan min XN. Jadi sinyal genap, kalau digambarkan contohnya adalah ini. Perhatikan saja itu ya. X min T itu sama dengan XT. Di posisi 0, T-nya 0 ya sama nilainya. Di T-nya 1, misalkan di sini ya. Nah, ini akan sama dengan nilainya dengan X pada saat min 1. Pada saat min 1 kan di sini. Nih, sama nilainya. Kalau di sini 2, nah, maka pada saat X min 2, ini sama nilainya. Artinya apa sinyal genap? Itu sinyal yang kayak dicerminkan ke sumbu Y. Nah, itu sinyal genap. Beda dengan sinyal ganjil. Nah, ini sinyal ganjil. Sinyal ganjil itu X min T itu sama dengan min XT. Atau X min N sama dengan min XN. Atau dengan kata lain, ya, itu dicerminkan ke titik 0. Itu, ke titik 0. Nah, contoh ini adalah sinyal apa ini? Yang saya buletin yang ini. Ganjil apa genap? Genap. Kenapa? Genap continuous. Kalau yang ini Genap discrete. genap discrete. Sudah ada tulisannya ya. Nah. Ini sinyal apa? Ganjil continuous. Jelas sekali ini ganjil karena X min T itu sama dengan minus XT. Continuous. Ya, minus XT. Dan ini adalah ganjil discrete. Ganjil. Yaitu min X min N sama dengan min XN. Ini seperti dicerminkan ke titik 0. Bukan ke sumbu, ke titik 0. Gitu. Jadi silang. Itu sinyal ganjil. Ini sinyal ganjil, ini sinyal genap yang kiri. Bisa dipahami sampai di sini? Ganjil atau genap? Nanti ada latihan di buku ya, ada latihan. Ini termasuk ganjil apa genap? Berikutnya lagi. Nah, ini mundur. Sinyal periodik. Nah, dilihat dari periodisitas, ada sinyal periodik dan non periodik. Baik itu di continuous, baik itu akan memenuhi persamaan ini. Kalau sinyal periodik, maka XT itu akan sama dengan XT plus K kali T. Di mana T ini adalah perioda. T adalah perioda. Setiap kali sinyal itu kelipatan dari T, 2T, 3T, dan seterusnya, K kali T, maka sinyalnya bernilai sama dengan X pada saat T. Itu sinyal periodik.
Kalau di diskrit ya ini tinggal ganti dengan N. Periodenya itu N besar kalau di diskrit. Itu periodenya. N adalah periode sinyal diskrit, kalau T periode sinyal continuous. Nah, ini contohnya ya sinyal periodik begini-begini terus saja itu. Nanti akan berulang terus polanya secara periodik. Yang ini juga periodik. Ini tidak periodik atau aperiodik karena setiap kali kelipatan T-nya tidak menemukan titik yang sama, nilai yang sama. Ini juga sama, ini non periodik atau aperiodik. Begitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Jadi kalau kita review lagi ke sini, berdasarkan kanal dan dimensi ada single channel, ada multi channel, ada satu dimensi, ada multidimensi. Ada juga yang multi kanal, multidimensi. Itu berdasarkan ini. Berdasarkan periodisitas tadi ada yang periodik, ada yang tidak periodik. Berdasarkan keacakan tadi ada sinyal deterministik, ada sinyal acak atau random. Misalkan ganjil genap ada sinyal ganjil, sinyal genap. Nanti ada lagi ada energi sinyal energi, sinyal daya. Ya, tapi tidak digambarkan di sini. Itu contoh lain lah. Ada sinyal yang bisa dilihat dari amplitudo dan waktunya. Ini macam-macam sinyal. Tapi kita lihat yang belum kita pernah bahas. Ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Silahkan kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, saya udah kirim buku belum? File buku. Belum, Pak. Belum, Pak. Sekarang akan saya kirim ya. Mana bukunya ya? Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Udah gambar buku itu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, di buku ini nanti Anda akan ini nih. Mana latihannya ya, sinyal ganjil genap dan sebagainya itu ada di sini. Ini tahu bulat lagi. Nah, di buku ini tolong dicatat dulu aja. Jadi PR buat Anda. Yang pertama adalah 1.1. 1.1. Sudah? Satu, dua. Udah itu aja. Dua itu dulu aja. 1, 1, 2 ya. PR-nya nanti akan dikasih linknya untuk dikirimkan sebelum pertemuan di pekan depan. Silakan ada yang tanyakan dulu nggak? Yang pertama ini ya suruh mengklasifikasikan. Ya. Klasifikasikan itu termasuk sinyal satu atau multidimensi, sinyal single atau multi channel, sinyal continuous time atau discrete time, sinyal analog atau digital di dalam amplitudo. Dan berikan penjelasan. Contoh sederhana nih. Contoh sederhana. Yang E. Berat dan tinggi badan. Pengukuran berat dan tinggi badan untuk setiap anak yang diambil setiap bulan. Coba berat dan tinggi badan. Berat dan tinggi badan ini
continuous apa discrete? Diukur setiap bulan. Continuous apa discrete? Genap diskrit bukan Pak? Hah? Genap diskrit. Genap discrete gimana maksudnya? Iya Pak, sinyal apa? Genap. Habis itu bentuk sinyalnya diskrit. Ya kita di sini nggak jangan terjebak dengan definisi sinyalnya ya, definisi sinyal. Pokoknya data hasil pengukuran berat dan tinggi badan anak yang diambil setiap bulan. Misalkan diambil setiap tanggal 1 aja. Gimana? Halo? Ada yang bisa bantu jawab? Sinyal diskrit, Pak. Diskrit. Siapa ini yang jawab nih? Saya Gita. Gita Destalia. Sinyal diskrit ya. Kenapa diskrit? Soalnya sinyalnya hanya pada waktu tertentu. Di sana kan setiap bulan ya, Pak ya. Jadi Ya. waktunya jelas gitu. Itu. Terima kasih. Jadi jelas sekali waktunya ini diskrit. Hanya sekali setiap bulan diukur, bulan depan lagi diukur. Tidak diukur terus-terusan gitu. Ini sinyal diskrit. Nanti tinggal diteruskan analog atau digital. Analog apa digital kira-kira ini dari sisi amplitude? Git. Analog digital git. Digital, Pak. Digital? Yakin? Nah, Kalau insya digital Allah. tadi cirinya apa? Analog. Cirinya Kalau apa? digital Kalau kan digital Bulatan, nilainya terbatas kalau digital. Bukan hanya waktu yang terbatas, nilainya juga terbatas. Tapi ini bisa sangat banyak nilainya, tidak dibatasi. Jadi ini masih secara secara amplitudo ini masih analog, secara amplitudo ya. Kalau secara waktu itu sudah diskrit ya. Ini dilihat dari amplitudonya. Nilainya masih kemungkinannya masih sangat banyak. Kemudian nanti sinyal atau multi channel. Single channel apa multi channel. Kemudian satu dimensi atau multidimensi. Nah, ini tolong diinikan ya, termasuk film berwarna dan seterusnya, ini banyak. Nah, nomor 11, 12. Ya, silahkan kerjakan dan beri penjelasan terutama nomor 1. Nanti saya kirimkan ya ininya. Saya ini sebenarnya lagi workshop, ini lagi paralel workshop ya. Silakan kalau ada yang tanyakan dulu sebelum kita tutup. Saya tadi memang ngirim tadi apa kemarin ngirim PTI, tapi rasanya ke grup PTI deh. Ternyata nyasar ke grup SD juga ya. Nanti akan saya kirimkan lagi dia. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Kita tutup saja dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.